Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Jadi kita kan sudah membahas nih di bab sebelumnya mengenai ruang lingkup biologi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini memuat 4 subbab besar, yaitu ada tingkat keanekaragaman hayati, biodiversitas, manfaat keanekaragaman hayati, dan kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas. Nah, di dalam subbabnya ini ada sub-subbab lagi. Jadi, dari tingkat keanekaragaman hayati ada keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kalau biodiversitas ada golongan hewan, golongan tumbuhan, dan keunikan biodiversitas. Sedangkan manfaatnya sangat banyak. Ada dari segi konsumtif, produktif, dan ekologi. Jadi, apa sih itu keanekaragaman? Apa itu hayati? Dan apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman yaitu menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan hayati yaitu menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup yang dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah tekstur, penampilan, dan sifat-sifatnya. Jadi ingat ya, keanekaragaman sama hayati itu beda. Kalau keanekaragaman itu perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah, sedangkan hayati itu menunjukkan sesuatu yang hidup. Nah, yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati. Ingat ya, ada 3. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Kalau keanekaragaman tingkat gen ini keanekaragaman yang terjadi pada satu kelompok spesies. Sedangkan gen itu adalah materi yang terdapat pada kromosom bersifat herediter atau diturunkan, berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat atau penampilan suatu makhluk hidup. Nah, kalau misal variasi gen juga menyebabkan perbedaan fenotip dan genotip. Nih, jadi ini contohnya keanekaragaman tingkat gen ya. Jadi kalau keanekaragaman tingkat gen itu dia itu satu spesies tapi macam-macam bentuknya. Misalnya kayak tomat. Ternyata tomat ini ada tomat cherry, tomat plum, tomat pear, dan tomat sebagainya. Ada juga warnanya. Jadi dalam satu tomat ini ada yang warnanya kuning, hijau, orange, atau merah. Sama seperti contohnya pada kelinci. Jadi di satu spesies kelinci ini dia banyak, ada yang warnanya putih, coklat, hitam, atau ada yang campuran. Nah, itu yang dinamakan keanekaragaman tingkat gen. Jadi, misalnya kalau keanekaragaman tingkat gen, contohnya satu lagi kayak kucing. Kucing itu kan felis. Nah, felis itu macam-macam spesiesnya. Jadi, dalam satu spesies itu biasanya dia mempunyai perbedaan warna biasanya. Jadi dia tuh sama spesiesnya tapi warnanya aja yang beda. Selanjutnya keanekaragaman spesies. Nah, kalau keanekaragaman spesies ini keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Jadi dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kucing ya bisanya nikahnya sama kucing. Kalau misalnya kucing nikahnya sama serangga itu nggak mungkin. Pasti keturunannya nggak akan fertil dan nggak akan bisa terjadi. Gitu. Jadi mereka itu akan kawin dengan yang satu spesiesnya yang sama cocoknya dengan mereka gitu. Jadi kalau keanekaragaman spesies itu contohnya macam-macam. Jadi di dalam satu ekosistem itu biasanya beraneka ragam spesiesnya. Ada spesies nyamuk, spesies kucing, kantong semar, atau paku. Nah, ada lagi contohnya misalnya kalian tahu kan kayak kelapa, pohon aren, palem, itu kan mirip-mirip. Nah, tapi ternyata dia itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies. Kenapa? Karena mereka itu sudah berbeda spesies. Walaupun bentuknya mirip, tapi mereka itu sudah berbeda spesies.
Sama kayak harimau, citah, macan, singa. Mereka tuh mirip, tapi mereka itu sudah berbeda spesies. Makanya dikatakan keanekaragaman tingkat spesies. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem ini apa namanya makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya, lingkungan biotik dan abiotik seperti air, tanah, cahaya, matahari, suhu, kelembaban, dan mineral. Nah, kombinasi tersebut nih yang membentuk suatu lingkungan yang beragam yang membentuk suatu ekosistem. Ekosistem juga ada dua, ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Kita akan pelajari. Nah, ini dia nih, ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Pertama, jadi dari ekosistem darat itu ada banyak banget. Contohnya ada gurun, bioma gurun, padang pasir, ada juga bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra. Nih, ini ada gambarnya. Jadi di dalam ekosistem darat itu banyak sekali bioma. Tuh, ada bioma gurun, savana atau padang rumput, hutan gugur, hutan hujan tropis, taiga, bioma tundra. Nah, di setiap ekosistem daratan yang berbeda ini juga memiliki jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda sesuai dengan lingkungannya gitu. Jadi, si hewan sama tumbuhan ini hidupnya ini bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya hewan yang hidupnya di bioma tundra, dia itu biasanya memiliki rambut yang lebih tebal, contohnya kayak beruang kutub. Sedangkan bioma gurun kayak unta itu biasanya di punuknya itu fungsinya untuk menyimpan cadangan air, dan bulu matanya biasanya lebih panjang itu untuk menangkal debu yang masuk ke dalam mata. Jadi biasanya jenis hewan dan flora yang hidup di tiap bioma itu memiliki ciri khas masing-masing. Selanjutnya ada ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini ada dua, ada yang mengalir dan tidak mengalir, atau lotik dan lentik. Jadi kalau yang mengalir itu dia selalu mengalir dari yang bagian ke tinggi ke bagian yang rendah. Contohnya kayak sungai dan air terjun. Sedangkan yang tidak mengalir itu kayak danau, rawa, bendungan atau waduk yang biasanya tuh airnya tenang. Nih, jadi yang tadi kan udah disebutin tuh ada ekosistem darat dan laut. Nah, ternyata laut juga kalau berdasarkan jenis airnya itu ada air tawar sama air laut nih. Kalau ini ingat berdasarkan aliran airnya. Jadi ada lotik sama letik berdasarkan aliran airnya. Kalau yang ini berdasarkan salinitas atau rasa airnya. Jadi atau kadar garamnya. Nah, kalau di ekosistem air tawar ini dia itu kadar garamnya sangat-sangat rendah. Nah, contohnya kayak di danau, kolam, bendungan. Sedangkan di air laut dia itu memiliki kadar garam yang tinggi. Jadi ingat, ekosistem laut itu dibagi dua. Bagi dua nih. Pertama berdasarkan aliran airnya, lentik dan lotik. Yang kedua berdasarkan salinitasnya atau kadar garamnya, air tawar dan air laut. Ini contohnya keanekaragaman ekosistem ya tadi ya. Ada ekosistem hutan, rawa, gurun, air tawar, atau ekosistem air laut. Nah, ini ada selanjutnya biodiversitas Indonesia dan dunia. Jadi, karena kalau keanekaragaman hayati di Indonesia itu dibagi dari 3 wilayah utama Indonesia. Yang pertama ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ini ada peta persebarannya. Jadi yang sudah kalian buat ya ini. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia itu dia tuh memiliki banyak keunikan. Nah, ditandai dengan adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Kemudian memiliki tumbuhan bertipe Malaysiana. Selanjutnya memiliki hewan dan tumbuhan endemik dan memiliki hewan dan tumbuhan langka. Selanjutnya akan kita bahas keanekaragaman hayati Indonesia. Dia itu merupakan negara megadiversitas. Megadiversitas itu maksudnya negara yang memiliki tingkat biodiversitas yang sangat tinggi. Indonesia itu urutan kedua setelah Brazil. Nah, 17 sampai 25% spesies makhluk hidup di dunia itu terdapat di Indonesia.
Berdasarkan data-datanya ada 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera. Ini perkiraannya ya. Nah, ini Indonesia juga memiliki hewan dan tumbuhan langka. Jadi hewan dan tumbuhan langka itu hewan atau tumbuhan yang sudah hampir punah, yang jumlahnya sudah sangat sedikit, terbatas, paling cuma sekitar tidak nyampe 5 bisa jadi, karena saking langkanya. Ini ada gambarnya. Tuh ada kantong semar, ada rafflesia. Nah, sedangkan hewan dan tumbuhan endemik itu berarti hewan itu atau tumbuhan itu hanya terdapat pada negara itu saja. Contohnya misalnya hewan dan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia, berarti hewan dan tumbuhan itu hanya terdapat di Indonesia, dia nggak ada di negara lain. Jadi negara asalnya itu, negara pertama kali dia tumbuh atau negara pertama kali dia hidup, nah itu hewan dan tumbuhan endemik gitu. Contohnya ada rafflesia, kemudian ada badak bercula satu, itu kan juga dari Indonesia, ada komodo dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang masih suka salah bedain nggak? Mana yang termasuk Rafflesia sama Amon Popalus. Jadi, kalau misalnya Rafflesia arnoldi itu, nah, kalau Rafflesia arnoldi itu yang bentuknya kayak bunga tuh, yang sebelah kanan yang warnanya merah, nah itu namanya Rafflesia arnoldi. Nah, kalau yang sebelah kiri itu namanya Amor popalus. Mereka sama-sama bunga bangkai, tapi mereka beda spesies. Yang sebelah kiri Amor popalus titanium. Titanium dia ada ujungnya tinggi. Nah, yang satu lagi itu Rafflesia arnoldi. Nah, ini ada flora di Indonesia. Jadi kalau flora Indo-Malaya itu meliputi Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Nah, terus kalau misalnya flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora Malaysiana. Jadi nama-namanya biasanya nama-nama singkatan Malaysiana, Malaysia, Indonesia, Filipina. Indo-Malaya, India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Tuh. Dan hutan di Indonesia juga merupakan kebanyakan bioma hutan hujan tropik. Nah, kenapa di Indonesia ini banyak sekali jenis flora dan faunanya, dan kenapa masuk ke dalam negara megadiversitas? Karena salah satunya Indonesia ini merupakan bioma hutan hujan tropik, di mana hewan dan tumbuhan ini sangat cocok hidup di tempat seperti ini. Karena kan hewan dan tumbuhan ini harus membutuhkan cahaya matahari yang cukup dan hujan yang cukup. Nah, itulah kenapa Indonesia termasuk negara megadiversitas. Ini juga nih, selanjutnya ada tipe hewan di Indonesia. Ada bertipe oriental atau Asia, peralihan, dan Australia. Kalau misalnya ciri-ciri daerah oriental itu biasanya mamalia berukuran besar. Kemudian banyak jenis primata, dan warna bulu burungnya ini kurang menarik atau tidak beragam. Ini contoh ini ada gajah, orangutan, elang putih. Kalau hewan daerah Australis, kalau tadi kan yang daerah oriental itu mamalenya ukurannya besar. Kalau Australis biasanya berukuran lebih kecil dan memiliki mamalia berkantong kayak kanguru. Terus warna bulu burungnya lebih menarik. Jadi bisa dibilang Australis sama oriental ini dia kayak berkebalikan. Contohnya gambarnya. Nah, karena hewan-hewan daerah peralihan itu dia itu ada transisi oriental Australis dari Sulawesi dan Nusa Tenggara, dan terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Tuh. Dan keanekaragaman hayati ini juga dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kalian sudah baca kan tentang garis Wallace dan garis Weber yang memisahkan tentang flora dan fauna. Ini ada gambarnya.
Selanjutnya ada kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas. Pertama, ada manfaatnya, yaitu sebagai konsumtif, atau konsumtif itu bisa dikonsumsi. Kan ingat ya, konsumtif bisa dikonsumsi. Ada produktif, jadi dia bisa dibuat seperti untuk produk-produk komersial seperti kayu, tumbuhan obat, daging hewan. Ada juga sebagai ekologi yang akan memberikan keuntungan untuk suatu lingkungan tertentu. Nah, ini ancamannya. Jadi keanekaragaman hayati ini banyak sekali ancamannya, seperti penebangan pohon secara liar, eksploitasi itu kayak pengambilan flora dan fauna secara besar-besaran, pencemaran, perubahan iklim, dan pemanasan global. Kemudian ada juga penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Pertama, ada fragmentasi atau menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau untuk hidup. Jadi hilangnya habitat gitu. Hilangnya habitat dan fragmentasi. Kalau hilangnya habitat, menyusutnya materi pada tempat yang cocok untuk hidup. Jadi habitatnya itu hilang, habitat untuk dia hidup. Nah, itu hilang. Kalau fragmentasi itu pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi gitu. Jadi misalnya mungkin waktu zaman evolusi habitatnya jadi dibelah, jadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ada juga spesies eksotik atau introduksi spesies, suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Jadi biasanya kalau misalnya kita membawa spesies asing masuk ke dalam spesies lokal, nah kita nggak tahu nih siapa yang bisa bertahan hidup, entah spesies asingnya atau spesies lokalnya. Ada juga degradasi habitat atau kerusakan habitat karena polusi, misalnya kayak hujan asam, eutrofikasi, dan efek rumah kaca. Eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan. Nah, selain ada penyebabnya, ada juga usaha untuk melestarikannya. Nah, melalui konservasi, contohnya dengan adanya cagar alam, terus Wakamarga Satwa, Taman Nasional gitu. Nah, kalau Taman Nasional itu dia itu biasanya emang in situ. Jadi emang hewan-hewannya dilestarikan di situ, gitu habitat aslinya. Ada taman wisata alam, taman buru, melalui peraturan perundang-undangan, melalui Kepres. Nah, udah sekian presentasi mengenai keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.